Selamat pagi anak-anak, namo buddhaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia dalam perlindungan Sang Triratna dan perlindungan karma baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Namo buddhaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Budaya Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada para Buddha Bodhisattva untuk berkat dan perlindungannya hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai pembelajaran agama Buddha. Kami berdoa semoga Dhamma yang kami terima hari ini semakin memberikan kepada kami kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga kami tumbuh menjadi anak yang baik dan berbudi luhur. Kami juga berdoa untuk semua makhluk di semua alam kehidupan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo buddhaya. Anak-anak Lase yang berbudi, hari ini kita akan belajar tentang Brahma Vihara. Apa itu Brahma Vihara? Brahma Vihara atau yang disebut dengan catur paramita atau 4 keadaan batin luhur. Mengapa disebut 4 keadaan batin luhur? Brahma Vihara disebut sebagai 4 keadaan batin luhur karena menggambarkan kondisi atau keadaan batin dari para dewa ataupun para Brahma. Apakah 4 kondisi batin tersebut? Yang pertama adalah kondisi batin yang penuh cinta kasih atau metta. Yang kedua, kondisi batin yang penuh dengan kasih sayang atau welas asih atau karuna. Yang ketiga, kondisi batin yang penuh dengan simpati ataupun empati yang dikenal dengan mudita. Yang keempat adalah kondisi batin yang seimbang atau UPK. Nah, hari ini kita akan bahas tentang metta atau cinta kasih dan karuna atau welas asih atau kasih sayang. Yang pertama adalah metta. Apa itu metta? Metta artinya adalah cinta kasih. Cinta kasih di dalam metta adalah cinta kasih yang ikhlas, yang tulus, tanpa pamrih, tanpa ada niat-niat ingin memiliki, cinta kasih yang tanpa batas seperti cinta kasih orang tua kepada anak-anaknya. Dengan rajin mempraktikkan cinta kasih setiap hari, maka kita sedang menambah karma baik kita. Sehingga kemudian ketika melihat orang lain, kita juga akan memperlakukan mereka dengan baik. Kondisi yang demikian akan membuat kita terbebas dari kebencian dan juga permusuhan dengan orang lain. Mempraktikkan cinta kasih dapat dimulai dari diri sendiri kemudian kepada orang lain. Misalnya dari diri sendiri seperti semoga saya berbahagia. Kemudian kita juga mengarahkan pikiran cinta kasih kepada orang lain, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, dan kepada semua makhluk. Yaitu dengan cara menyayangi mereka. Tahukah kamu apa yang menjadi penghalang dari berkembangnya metta atau cinta kasih dalam diri kita? Penghalang metta yaitu rasa membenci atau kebencian yang ada di dalam diri dan juga cinta kasih yang memiliki nafsu atau tidak ikhlas. Nah, itu adalah penghalang metta. Jadi, untuk menghilangkan sifat pembenci, pemarah, cinta kasih yang tidak tulus, maka kita bisa mengembangkan metta dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua, yaitu karuna atau welas asih atau juga dikenal dengan kasih sayang. Apakah itu karuna? Karuna adalah keadaan batin yang ikut merasakan kesedihan ataupun penderitaan orang lain dan berusaha untuk
menolong mereka agar terbebas dari penderitaan tersebut. Seseorang yang mengembangkan karuna atau welas asih dalam dirinya, maka akan terdorong untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk menolong orang lain ataupun makhluk lain agar bebas dari penderitaan ataupun kemalangan. Selain itu, praktek karuna juga akan membuat kita memiliki pikiran yang lebih terbuka, yang lebih mampu bersyukur atas segala yang kita miliki. Karuna atau welas kasih ataupun kasih sayang tidak dapat berkembang jika kita memiliki sifat yang kejam. Kemudian, rasa sedih yang berlebihan ini juga akan menghalangi berkembangnya karuna. Kenapa demikian? Karena dengan sifat kejam, maka kita tidak akan memiliki rasa kasihan kepada makhluk lain. Kemudian, karena sifat rasa kasihan yang berlebihan, ketika melihat orang lain menderita atau makhluk lain yang menderita, kita malah ikut menderita seperti mereka. Jadi, bagaimana lagi bisa menolong kalau kedua sifat tersebut tidak dihilangkan? Nah, untuk menghilangkan sifat kejam dan rasa sedih yang berlebihan, maka kita bisa sering-sering mempraktikkan karuna dalam kehidupan sehari-hari. Praktek karuna yang dapat kita lakukan seperti membantu mama atau papa di rumah untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu bapak ataupun ibu guru di sekolah ketika kesulitan membawa buku-buku pelajaran, membantu temanmu yang terjatuh, membantu adikmu belajar di rumah, atau membantu korban bencana alam dengan memberikan sumbangan misalnya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya dalam kehidupan kita. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah karma baik kita. Akhirnya, langsung akhiri dengan Namo Buddhaya.